Halo, perkenalkan nama saya Ridal Morai. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil translate video dari channel Going Green dengan judul Green Architecture Saving the World. Oke, langsung saja kita ke video. Di London, tembok hidup sedang diterapkan di seluruh ibu kota untuk membantu membersihkan udara. Hal ini karena polusi beracun dapat menjadi sangat tinggi di dalam pusat kota. Tembok hijau memiliki kemampuan untuk menyerap bahan kimia berbahaya dan sebagai gantinya mereka melepaskan oksigen murni. Mereka bahkan dapat ditempatkan di dalam ruangan untuk meningkatkan kadar oksigen internal. Kemungkinan tembok hijau akan menjadi bagian integral kota kita di masa depan karena diperkirakan 75% akan tinggal di kota pada tahun 2050 dan akan menjadi 3 miliar lebih banyak orang yang pindah ke distrik perkotaan. Oleh karena itu, kita harus menciptakan infrastruktur yang tepat untuk memenuhi permintaan yang meningkat ini. Di Cina, 400.000 orang meninggal secara prematur setiap tahun karena tingkat polusi yang tinggi. Tingkat ini dapat melebihi 50 kali lipat. Dengan Organisasi Kesehatan Dunia yang dianggap aman, sumber polusi adalah apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun arsitektur hijau dapat memainkan peran penting dalam menyediakan udara bersih ke kota-kota yang mereka rencanakan. Seluruh kota hutan di wilayah ini dapat menyerap 10.000 ton CO2 setiap tahun dan menghasilkan 6 ton oksigen. Ini semua dirancang oleh arsitek Italia, Stefano Baron, yang telah merancang dan membangun hutan vertikal di Milan. Bangunan ini tidak hanya berbuat baik untuk kesehatan fisik kita, tetapi juga memiliki efek positif pada kesejahteraan psikologis kita. Seperti yang diberitahukan bahwa mereka menciptakan arsitektur hijau untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis warga. Namun, pembongkaran bangunan tua di kota meninggalkan dinding pemisah yang menghadap ke arah jalan-jalan. Ini meninggalkan dampak yang sangat negatif pada landscape kota karena visibilitasnya yang tinggi. Arsitek Paulo Garcia datang dengan solusi untuk membuat taman vertikal yang mengelilingi sentuhan ke sisi bangunan yang ada. Taman vertikal melembutkan landscape kota dan menyediakan koneksi ke orang-orang yang lewat. Dengan koneksi ikatan alam yang dimiliki orang dengan alam itu akan mendorong mereka untuk lebih sadar lingkungan dari kebiasaan mereka sendiri. Tidak ada akses area ke taman vertikal yang memungkinkan pemeliharaan dilakukan, hingga tanaman secara otomatis diberi makan dengan dosis air dan yang diprogramkan untuk menciptakan ekosistem baru, bahkan mendorong keanekaragaman hayati. Kami telah menyediakan habitat alami bagi sebagai burung yang lingkungan alaminya pernah dihancurkan oleh pembangunan perkotaan. Gedung Bunker Catalana adalah bangunan hijau pertama yang dibangun di Barcelona. Panas matahari yang kuat yang secara dramatis mengurangi persyaratan AC di dalam gedung. Tanaman di seluruh gedung pada setiap tingkat memberikan naungan alami ke kantor di belakangnya. Juga dapat menurunkan suhu eksternal hingga 7 derajat yang bisa sangat penting di kota-kota besar yang mengalami efek pulau panas. Di Hamburg, Jerman, mereka mengambil pendekatan yang lebih ilmiah untuk arsitektur hijau. Mereka menggunakan algae dan proses fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi bahan bakar. Algae dengan cepat tumbuh dalam itu diekstraksi dan dimasukkan ke dalam konverter bio yang mengubah algae menjadi biomasa. Biomasa ini kemudian dapat digunakan untuk beberapa hal, yaitu dapat menjadi sumber makanan bagi manusia, hewan, dalam sebuah mobil listrik, tetapi juga tujuan utamanya adalah untuk menciptakan listrik dan panas bagi orang-orang yang tinggal di dalam gedung. Selama kami berada di sana, kami diberitahu bahwa proses tersebut sebenarnya menghasilkan begitu banyak energi sehingga dapat menyalurkan listrik ke gedung-gedung di sekitarnya.